Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kadimi para penyuluh agama kaum Kecamatan Sampang dan juga Bapak Lurah Gunung Sekar dan jajarannya yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala sampai detik ini kita diberi kesehatan walafiat dalam menjalankan semua kegiatan yang penuh makna, kegiatan yang baik. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masuk di bulan Ramadan ini tentu tidak terlepas dari hukum-hukum syariat. Ada rukun Ramadan, rukun puasa, ada wajibnya, sahnya, syarat-syarat puasa, ada perkara yang membatalkan puasa, kemudian makruh-makruhnya puasa, dan yang kali ini kita bahas adalah sunat-sunatnya puasa dan Ramadan. Sunan Shaum Ramadan, sunat-sunat puasa dan Ramadan ini ada berapa? Yang pertama adalah ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri, segera mungkin untuk berbuka. Kapan? Idza tayaqqanal ghurub, ketika sudah waktunya maghrib, terbenamnya matahari. Segera mungkin berbuka itu kapan? Ketika sudah waktunya maghrib. Kalau belum waktunya maghrib, ya tidak boleh kita segera mungkin untuk berbuka. Sekarang kan disunatkan segeranya cepat berbuka, tapi belum waktunya mau. Di secepat mungkin ketika adzan waktunya maghrib, kita segera mungkin berbuka. Jangan dilakukan hal-hal yang seperti sholat dulu berbuka meskipun hanya air atau apalah. Bahkan ada sebagian ulama itu berbukanya dengan berhubungan dulu. Jadi kapan idza tayaqqanal ghurub bi khilafi ma idza syakka fayajib alaihi ayyamal bil ihtiyat wa ayyam. Jadi ketika masih ada ragu, ini sudah masuk maghrib apa enggak ini? Mungkin kita berada di tempat jauh dari keramaian, ini masuk maghrib apa enggak? Nah, kalau masih ragu sudah masuk maghrib apa enggak, maka diwajibkan untuk ihtiyat, hati-hati, dan diakhirkan sampai betul-betul sudah malam. Sudah malam, itu sudah yakin kalau sudah maghrib. Yang kedua adalah sunatnya adalah as-suhur walau bijur tima'i wa yadkhulu waktu suhur min muntasifil lail. Waktu sahur itu kita disunatkan untuk sahur Bapak Ibu, meskipun hanya seteguk air atau segelas air. Meskipun kita dalam keadaan kenyang, meskipun kita dalam keadaan sehat, bugar, maka tetap kita di bulan Ramadan disunatkan untuk sahur. Meskipun hanya 1 gelas air kita minum, itu sunat. Dan dimulai waktu sahur itu mulai dari muntasifil lail. Yang ketiga adalah disunatkan sahur meskipun 1 gelas, itu juga disunatkan takhir sahur yang nomor 3. Takhir sahur itu kan waktunya sekarang malam, tapi disunatkan takhir kapan? Takhir ya jangan terlalu bihaisulaya fusyut takhir, jangan sampai terlalu dekat-dekat dengan waktunya subuh, atau minimal 30 menit sebelum subuh atau 15 menit sebelum waktunya imsak. Tetapi itu sudah disiap-siap, sudah makan minumnya. Bukan berarti waktunya
imsak ataunya untuk bertinggal berapa menit masih masa ini enggak. Ini disunat takhirus sahur. Wa yumsik nadban anil akal qabla fajr bina yumsik ayaw bil usta. Disunatkan juga imsak. Imsak itu perkiraan membaca 50 ayat atau 15 menit. Ya biasanya di masjid imsak. Nah itu disunatkan kita untuk tidak makan dan minum. Nah ini imsak 15 menit. Berarti sebelumnya ini 15 menit berarti 30 menit sebelum subuh itu kita disunatkan takhir, mengakhirkan sahur. Kemudian adalah disunatkan untuk berbuka dengan rutop yang ganjil, kurma yang masih rutop itu. Nah, ini witron, ganjil itu bisa 1, 3 dan seterusnya. Kalau tidak ada rutop, busur itu fabusrin, apa namanya? Busur itu kurma yang masih basah itu sebelum masak. Nah, itu busur. Kalau tidak punya tamrin, tamer. Nah, kurma biasanya di tempat masjid, di orang-orang berbagi takjil itu namanya kurma tamer. Nah, kalau tidak juga fama izam-zam, air zam-zam. Air zam-zam. Kalau air zam-zam larang mungkin mahal, berapa liter itu berapa ratus ribu. Lalu udah punya, ya udah air biasa, air mineral itu. Air mineral atau air apa yang penting punya air aqua ya. Air mineral gitu. Nah, kalau enggak juga fahulwin. Hulwin itu yang tidak dimasak. Nah, seperti apa? Madu. Nah, itu madu. Kalau enggak fahalwah. Halwa itu yang manis-manis. Yang dimasak seperti apa yang manis-manis? Makanan yang manis-manis. Patola yang manis atau es teler, es apa dan seterusnya itu yang manis-manis. Nah, makanya berbukalah dengan yang manis biar jadi orang manis ya. Nah, kemudian juga disunahkan untuk kita berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqi waqtatu bi rahmatika ya arhamar rahimin dan seterusnya. Kemudian juga disunatkan kita taftirus shaimin lima fihi minal ajril kabir. Disunatkan juga untuk memberikan atau berbukanya orang puasa atau bagi-bagi takjil atau memberikan makanan, minuman kepada orang berpuasa. Biasanya di beberapa daerah itu tempat kalau sudah menjelang 10 akhir Ramadan itu ada yang ngantar makanan, minuman itu kan tuh, nasi kotak dan seterusnya. Dan ini merupakan halanya begitu besar. Atau ngasih uang untuk orang yang mau berbuka bisa. Jadi bisa ngasihnya mentahan uang atau langsung sudah masak. Kita ngasih ke masjid untuk air mineral 1 kardus, 2 kardus semampunya. Jadi tidak usah harus banyak, penting semampunya kita, sebisanya kita. Kalau bisa tiap hari, kalau tidak bisa berapa kali kita selama ini kita targetkan untuk taftirus shaim, memberikan orang yang berbuka itu. Nah, berapa kali? Atau kita ambil nanti di 10 akhir. Nah, biasanya 10 akhir itu banyak di jalan-jalan itu sudah ramai dengan kegiatan bagi-bagi takjil. Nah, itu juga pahala yang begitu besar. Karena apa? Karena di hadis ini bagaimana disebutkan man fattara shaiman kana lahu mislu ajri wa ghairu annahu la yunqas min ajri shaim syai'an rawahu Tirmidzi. Jadi barang siapa yang memberikan makanan atau minuman kepada satu orang puasa saja, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau kita ngasih kepada orang yang soleh, ulama soleh, dia setiap harinya khatam Quran umpama, maka kita juga dapat pahala yang dilakukan oleh orang soleh itu. Itu hanya berapa? Bagaimana ketika itu hanya 1 kotak atau berapa? Bagaimana kalau kita sering untuk melakukan hal demikian? Nah, ini adalah pahala yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan ini. Itu juga dengan selain Ramadan. Iman 1 orang yang puasa.
Juga kita niatkan ibu yang masak nasi, masak apa itu untuk keluarganya, niatkan untuk taftirus shaim, memberikan orang yang berbuka, itu juga dinilai ibadah. Atau nanti juga taftirus shaim, apapun kegiatan-kegiatan ini yang berhubungan dengan taftirus shaim, saling berbagi di bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan pahala lebih besar dari Allah Ta'ala. Maka ambillah kesempatan ini mumpung kita masih diberikan kesehatan walafiat di bulan Ramadan ini. Kemudian juga adalah al-i'tisal minal janabah qabla al-fajar. Kita disunatkan juga mandi besar sebelum masuk waktunya subuh. Jadi kalau kita bapak ibu suami istri berhubungan badan, kalau bisa kita mandi terlebih dahulu sebelum sahur. Kalau memang tidak bisa tuh mepet, nanti mandilah setelah sahur. Jangan sampai kita mandi pas sudah masuk waktunya subuh. Ini mandi sebelumnya disunatkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika kita mulai berpuasa pas subuh itu dalam keadaan suci. Ini sunatkan. Yang repot itu ibu sudah menyiapkan masa, nanti habis sudah menyiapkan sahur, nanti masih ditaruh ke dapur, dicuci, akhirnya subuh. Inilah dikira-kirakan lah bagaimana ya nanya. Ya. Tapi ini mandi jangan diteruskan ya. Meneruskan bahaya ya. Diterusakin mandi. Kemudian juga disunatkan al-ittisal kullailah min layali Ramadan badal malika yansyid qiyam. Disunatkan juga mandi setiap malam bulan Ramadan ini agar kita diberi semangat untuk beribadah. Dan juga yang 9 adalah disunatkan al-muhafadzah. Al-muhafadzah ala sholatit tarawih min awalil lailatin akhir lailatin. Disunatkan juga untuk menjaga keistiqomahan sholat tarawih dari malam pertama sampai penghujung malam Ramadan. Jangan semangat di awal. Semangat awal di malam pertama full masjid. Malam yang kedua, kemudian malam pertengahan tanggal 10 tinggal setengah. Coba kita lihat di tempat-tempat itu. Kalau malam pertama full itu, malam kedua, malam ketiga berkurang terus yang berkurang. Jangan. Bahkan kita lebih semangat itu di 10 akhir Ramadan. Lebih semangatnya beribadah itu sebagaimana Nabi ketika beribadah di bulan Ramadan itu di 10 akhir lebih semangat, lebih giat daripada sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan atau menjemput Lailatul Qadar. Nah, sebisa mungkin kita menjaga salat tarawih dalam keadaan apapun, terutama dalam musafir, dalam perjalanan. Kita dalam perjalanan jangan sampai juga kita meninggalkan salat tarawih. Mau berapa rakaat? Kalau saya capek 20 rakaat, ya ambil yang enak-enak 8 rakaat umpamanya itu. Nah, dengan salat tarawih. Karena man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka orang yang selalu istiqomah mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, mengharap ridho Allah dengan iman dan yakin dan seterusnya, maka dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Kemudian juga kita menjaga salat witir. Jangan sampai kita tinggalkan 3 rakaat dengan 2 kali salam. Nah, khusus Ramadan witir ini disunahkan berjamaah. Jadi nanti setelah 15 tanggal 16 malam 16 itu disunatkan untuk qunut. Juga disunatkan juga memperbanyak baca Quran. Nah, karena Ramadan ini adalah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan menjadi mulia disebabkan Al-Quran. Nabi Muhammad diturunkan mujizat yang paling besar yaitu mujizat Al-Quran, dan Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia daripada Nabi yang lain. Dan kita selaku umat Nabi Muhammad
karena jadi umat Nabi Muhammad menjadi khairu ummatin, paling sebaiknya umat. Maka kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah kita menjadi mulia disebabkan Al-Quran. Maka kita niatkan untuk menghatamkan Al-Quran walaupun 1 kali. Kan bisa kita baca lagi senggang waktu di kantor atau di rumah. Di rumah tidak bisa saya, Ustaz. Kenapa saya sibuk masak, ibu masak ini, pulang rumah sudah ditunggu masak, belanja. Jadi kita sempatkan untuk di kantor untuk membaca Al-Quran dan seterusnya. Walaupun satu kali. Karena Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran kelak, baca Al-Quran karena Al-Quran kelak akan datang menjemput kita, memberikan pertolongan di hari kiamat. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Dan sempatkan, kalau Nabi bisa 1 kali hatam, ikut tadarusan di masjid, di mushola tadarusan, ikut nimbrung, ikut membaca dan seterusnya. Kita kalau baca Al-Quran mungkin kalau cepat 15 menit selesai. Kalau agak lambat mungkin setengah jam, 1 juz selesai. Coba kalau saya, sampai Anda, kalau saya habis setengah jam udah cukup 1 hari. Kan 1 hari udah cukup saya kalau baca Al-Quran. Baik, pegang HP. Kalau sampai Anda mungkin cukup, mungkin 1 jam, setengah jam. Kalau saya udah cukup. Al-Quran, baca Al-Quran cuma 1 juz setengah jam, paling lama setengah jam. Kesempatan. Maka kita niatkan untuk menghatamkan Al-Quran walaupun 1 kali. Dan juga memperbanyak sunat-sunat rawatib, salat duha, tasbih dan seterusnya. Tasbih 1 kali, 1 tahun 1 kali untuk di bulan Ramadan. Salat tasbih itu 4 rakaat dengan 2 kali salam. Setiap rakaatnya itu tasbihnya 75 kali. Tahu Bu ya? Salat tasbih ya. Nah. Setiap bacaan tasbihnya, setiap 1 rakaat itu 75 kali. Memperbanyak salat sunat rawatib. Kemudian juga memperbanyak amal baik seperti sedekah. Nah, nanti ada kontak Bu, Bapak Ibu, kontak untuk santunan anak yatim seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan sedekah kepada orang fakir miskin, sedekah untuk bantuan kepada anak yatim. Dasar itu sangat pahalanya begitu besar. Ketika ditanyai Rasulullah, ayu sedekah afdal, maka Rasulullah menjawab, sedekah yang mana lebih utama kita lakukan, yaitu as-sedekah fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Maka sempatkan sebisanya mungkin kita sedekah. Apa yang kita bisa itulah kita kasih. Terutama kepada orang yang tidak mampu, fakir miskin, anak yatim dan seterusnya. Kan di sini banyak di beberapa tempat itu melakukan kegiatan-kegiatan memberikan santunan anak yatim, orang fakir miskin, beras dan seterusnya. Itu bagus. Ini adalah lebih utama sedekah di bulan Ramadan sebisa mungkin. Karena termasuk kesalahan besar dalam diri kita ketika kita mengharap pemberian orang lain tetapi kita tidak pernah memberikan kepada orang lain. Itu kesalahan besar. Mampu kita kasih berapa mampu? Berapa sih? Cuma 10.000, 20, 50.000. 50.000 hanya 1 bulan lah. Kalau itu saya banyak utang, saya banyak tanggungan dan ini 50.000 kita kasih kepada orang fakir miskin, itu berapa yang kita dapatkan? Masa kita mengasih 50.000 aja tidak mampu hanya 1 kali 1 bulan. Tapi kalau kita untuk beri paketan internet 50.000 kurang. Nih. Apalagi ketika Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ketika selesai membangun Ka'bah, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, "Ya Nabi Ibrahim, ketika kau bangun Ka'bah ini, apa ini adalah amal yang kau banggakan, yang ini amal yang kau hebatkan ini? Apakah ini amal yang kau lebih utamakan daripada amal yang lain, kau membangun Ka'bah?" Kemudian diteruskan, "Tahukah ya Ibrahim, memberikan lukmah 1 suapan kepada orang yang kelaparan,
itu lebih baik daripada kau bangun Ka'bah dan seisinya. Mainan. Bangun Ka'bah, Bu, apa yang tahu? Tapi bangun Ka'bah benar, kiblatnya Muslim, bukan Ka'bah-Ka'bahan ya. Bukan Ka'bah-Ka'bahan ya. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, masih kita lebih utama memberikan satu suapan kepada orang yang kelaparan, fakir, miskin. Itu satu suapan, bagaimana satu kotak nasi? Bagaimana 2 kotak dan seterusnya. Nah, kita kasih. Itu sedekah. Dan juga hanya hudur majelis ilmu seperti pengajian seperti ini, kelurahan dan seterusnya. Dan juga yang terakhir adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Terutama di 10 akhir bulan Ramadan atau diganjil 21, 23, 25, 27, 29 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh keistimewaan malam Lailatul Qadar dan keistimewaan bulan Ramadan. Sekian dari saya. Mohon maaf terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.